Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nazwa Oktaviani dengan NIM 2310911320029. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi pembuluh darah. Oke, baik. Nah, jadi sekarang kita akan membahas materi yang kedua, yaitu sistem koronaria, yaitu sistem pembuluh darah yang khususnya itu menyuplai dan mengalirkan darah dari jantung itu sendiri. Nah, itu bukan bagian dari sirkulasi sistemik ke seluruh tubuh, melainkan sirkulasi khusus untuk otot jantung gitu. Ada dua arteria coronariae atau arteri koroner utama yang berasal langsung dari eh, pangkal aorta ascendens. Tepatnya itu dari sinus aorta. Nah, arterinya itu akan menyebar di permukaan jantung mengikuti alur-alur anatomi seperti sulcus coronarius dan sulcus interventricularis sampai mendekati apex cordis gitu. Nah, sebelum kita masuk ke arteri koronernya, mari kita bahas dulu sekilas tentang bagaimana darah itu balik dari jantung, dari otot jantung ini tuh dikumpulkan gitu. Nah, darah dari miokardium atau otot jantung ini tuh dikumpulkan oleh vena cordis atau vena-vena jantung gitu. Yang sebagian besar itu akan bermuara ke dalam sebuah struktur pengumpul utama yang sangat penting, namanya itu sinus coronarius gitu. Nah, mari kita coba perhatikan kembali gambar vena jantungnya. Yaitu untuk coronarius itu sinus coronaris itu kan letaknya di sulcus coronarius pada permukaan posterior jantung. Tepatnya itu di antara atrium sinistrum dan ventriculus sinister gitu. Nah, dari sana sinus coronaris ini tuh akan mengalirkan darahnya itu langsung masuk ke atrium dextrum, serambi kanan jantung kita gitu. Nah, untuk lokasi muaranya itu di atrium dextrum itu juga spesifik yaitu tepatnya di antara osium vena cava inferioris gitu. Atau lubang masuknya vena cava inferior dan ostium atrioventriculare dextrum gitu atau lubang katup tricuspidalis gitu. Nah, sekarang mari kita fokus pada arteria coronaria dextra. Mari kita coba lihat di gambarnya itu. Nih, bentar saya zoom. Nih, arteria coronaria dextra gitu. Kita fokus ke situ dulu. Nah, jadi untuk pembuluhan itu muncul langsung dari sinus aorta dextra, salah satu kantung kecil di pangkal aorta ascendens. Nah, setelah muncul, arteria coronaria dextra itu akan berjalan ke arah kanan dan ke depan. Gitu. Nah, kemudian jalurnya itu cukup khas. Dia itu melewati celah di antara auricula dextra, kemudian dan truncus pulmonalis. Kemudian dia itu akan turun secara vertikal eh, menyusuri yang namanya itu sulcus coronarius yang memisahkan atrium dextrum dan ventriculus dexter. Nah, setelah mencapai margo inferior atau tepi bawah jantung, nah arteria coronaria itu dextra ini akan berbelok tajam ke belakang dan terus menyusuri permukaan bawah jantung, yaitu facies diafragmatica. Nah, masih di dalam sulcus coronarius hingga mencapai sisi posterior jantung gitu. Nah, kemudian selama perjalanan yang panjang dan penting ini tuh arteria coronaria dextra sendiri itu akan memberikan beberapa cabang yang krusial untuk menyuplai eh, berbagai bagian jantung. Nah, yang pertama itu ada rami atriales. Nah, yang mana dia itu ini tuh adalah cabang kecil yang menyuplai darah ke dinding atrium dextrum. Nah, salah satu ramus atrialis yang paling penting adalah ramus nodi sinuatrialis. Sinu sinuatrialis. Ini nomor dua. Nah, cabang itu secara spesifik menyuplai darah ke nodus sinuatrialis
atau nodus SA gitu, yaitu pacemaker alami jantung kita. Jadi kalau ada masalah di arteri ini itu bisa mempengaruhi irama jantung. Kemudian ada juga rami marginalis dextra. Nah, cabang-cabang ini tuh akan menyusuri margo acutus atau acutus, yaitu tepi tajam dari jantung di sisi kanan menuju ke apex cordis gitu. Untuk rami marginalis dextra ini tuh penting untuk menyuplai darah eh, di untuk menyuplai dinding bebas ventriculus dexter gitu. Kemudian ada cabang kecil yang sangat spesifik dan vital untuk sistem konduksi jantung, yaitu cabang kecil untuk nodus atrioventricularis. Dan cabang itu akan menyuplai darah ke nodus AV yang seperti kita tahu tadi itu dia itu berfungsi sebagai penunda impuls gitu. Dan yang tidak kalah penting, terutama pada mayoritas individu ini adalah ramus interventricularis posterior. Jadi dilihat nomor 3. Ini itu merupakan cabang besar yang biasanya muncul dari arteria coronaria dextra. Itu biasanya disebut pola right dominant. Untuk ramus interventricularis posterior ini tuh akan berjalan di sulcus interventricularis posterior, yaitu alur di bagian belakang jantung yang memisahkan ventriculus dexter dan ventriculus sinister. Nah, untuk arteri ini tuh sangat vital karena dia menyuplai sepertiga bagian posterior dari septum interventriculare, serta sebagian besar dinding posterior ventriculus dexter dan sebagian kecil dari ventriculus sinister di sisi posterior gitu. Nah, secara keseluruhan arteria coronaria dextra ini tuh bertanggung jawab atas suplai darah ke atrium dextrum, sebagian besar ventriculus dexter, nodus SA, dan AV. Nah, untuk septum interatriale itu sebagian dari atrium sinistrum dan sepertiga bagian bawah dari septum interventriculare serta sebagian kecil dari ventriculus sinister di sisi posterior. Nah, kemudian ini kita bahas mengenai arteria coronaria sinistra. Nah, arteri ini tuh kan salah satu dari dua arteri utama yang bercabang langsung dari aorta ascendens di dekat pangkalnya, yaitu tepatnya di sinus aorta sinistra. Setelah muncul arteri coronaria sinistra ini tuh punya jalur awal yang khas gitu. Dia akan melewati celah sempit yang berada di antara truncus pulmonalis dan auricula sinistra gitu. Kemudian dia akan masuk ke dalam sulcus coronarius, yaitu alur melingkar yang memisahkan atrium dan ventricle. Nah, begitu masuk ke sulcus coronarius, arteria coronaria sinistra ini tidak lama lagi dia itu akan segera bercabang menjadi dua pembuluh besar yang sangat penting gitu. Ini kita zoom. Nah, ini arteria coronaria sinistra tadi. Nah, dia itu untuk eh, untuk cabangnya sendiri itu yang pertama ada ramus interventricularis anterior. Nih, nomor 2 bisa dilihat nih. Nah, arteri itu sering sekali disebut sebagai LAD atau left anterior descending artery gitu. Nah, ini tuh merupakan arteri yang paling sering terlibat dalam kasus serangan jantung. Nah, kenapa sih begitu? Nah, karena dia itu adalah pembuluh darah utama yang menyuplai bagian depan septum, interventrikular, dan dinding anterior ventricle kiri gitu. Nah, dia akan turun miring ke arah apex cordis, yaitu ujung bawah jantung, melalui sulcus interventricularis anterior. Nah, alur yang memisahkan kedua ventrikel di bagian depan gitu. Sepanjang perjalanannya, ramus interventricularis anterior ini seringkali akan memberikan cabang-cabang penting yang disebut rami diagonales gitu, yang akan menyebar ke permukaan anterior ventriculus sinister gitu. Nah, cabang kedua dari arteria coronaria sinistra sendiri adalah yang kedua itu ada ramus circumflexus arteria. Ini bisa dilihat nih. Ramus circumflexus arteria coronaria sinistra ini nomor 3. Nah,
Untuk circumflexus artinya itu melingkari. Nah, jadi sesuai namanya, arteri itu berjalan ke arah kiri menyusuri sulcus coronarius. Dia akan terus melingkar sampai mencapai fasies diafragmatika jantung, yaitu permukaan bawah jantung yang berhadapan dengan diafragma. Nah, selama perjalanannya ini untuk ramus circumflexus itu akan memberikan cabang penting yang disebut arteria marginalis sinistra. Arteria marginalis sinistra ini akan berjalan di sepanjang margo obtusus, yaitu tepi tumpul dari jantung di sisi kiri. Nah, secara umum, arteria coronaria sinistra ini adalah pemasok darah utama untuk beberapa bagian krusial dari jantung. Nah, dia itu menyuplai hampir seluruh atrium sinister gitu. Kemudian sebagian besar ventriculus sinister dan juga sebagian besar dari septum interventriculare. Nah, lebih dari itu, dia itu juga seringkali menyuplai bagian penting dari sistem konduksi jantung, termasuk fasciculus atrioventricularis dan cabang-cabang utamanya yaitu crus dextrum dan crus sinistrum. Jadi, bisa dibayangkan betapa pentingnya integritas arteri ini gitu. Namun penting juga untuk diingat bahwa distribusi suplai darah ini bisa bervariasi antar individu gitu. Ada sebuah konsep yang dikenal sebagai dominasi arteri koroner yang merujuk pada arteri mana yang memberikan ramus interventricularis posterior ya. Nah, kemudian pola yang paling umum itu adalah right dominan, artinya ramus interventricularis posterior. Nomor 4 itu berasal dari arteria coronaria dextra. Nah, jika demikian, maka arteria coronaria dextra ini akan menjadi arteri yang menyuplai bagian posterior dari ventriculus sinister gitu. Nah, ada juga variasi yang disebut left dominan, yang dimana ramus interventricularis posteriornya itu justru berasal dari ramus circumflexus gitu, yang merupakan cabang dari arteria coronaria sinistra. Nah, dalam kasus left dominan ini, ramus circumflexus ini tuh ukurannya akan lebih besar dari biasanya gitu, karena dia mengambil alih tugas menyuplai sebagian besar dinding posterior jantung gitu. Kemudian selain variasi dalam suplai ke septum interventricular posterior, ada juga variasi dalam suplai darah ke nodus sinuatrialis dan nodus atrioventricularis. Nah, biasanya itu kedua nodus ini tuh mendapatkan suplai darah dari arteria coronaria dextra, tetapi dalam beberapa kasus, terutama pada individu dengan dominasi kiri, nodus sinuatrialis itu atau nodus atrioventricularis itu bisa disuplai oleh cabang dari ramus circumflexus gitu. Oke. Kemudian ini sekarang kita masuk ke pembahasan tentang bagaimana otot jantung sendiri itu mendapatkan dan mengembalikan suplai darahnya gitu. Nah, setelah darah bersih itu disuplai oleh arteri koroner ke miokardium, nah darah yang sudah rendah oksigen ini tuh harus dikembalikan ke sirkulasi umum gitu. Nah, semua darah balik dari dinding kor atau jantung itu dikumpulkan oleh beberapa vena besar yang secara kolektif itu disebut vena cordis gitu. Nah, vena-vena itu sebagian besar itu akhirnya bermuara ke dalam sebuah struktur pengumpul utama yang disebut sinus coronarius. Nah, ini coba perhatikan ya. Bisa diperhatikan. Oke. Nah, sinus coronarius ini letaknya di bagian belakang jantung, tepatnya di sulcus coronarius yang melingkari jantung. Nah, dari sana itu ia akan langsung masuk gitu ke atrium dextrum atau serambi kanan jantung kita. Untuk sinus coronarius ini bisa dibilang seperti waduk utama untuk darah vena jantung. Dia itu menerima 4 cabang vena utama yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, ini kita bahas mengenai vena cardiaca magna. Nah, vena ini tuh punya perjalanan yang cukup panjang dan penting. Dia tuh berawal dari apex cordis, yaitu ujung
paling bawah jantung gitu. Dari sana, vena cardiaca magna ini akan naik ke atas melalui sulcus interventricularis anterior, yaitu di bagian depan yang memisahkan kedua ventrikel. Nah, di bagian ini tuh vena ini tuh sering juga disebut sebagai vena interventricularis anterior. Karena dia itu berjalan tepat berdampingan dengan arteria interventriculis anterior. Nah, setelah naik melalui sulcus ini, vena cardiaca magna ini akan berbelok tajam ke kiri di sulcus coronarius, yaitu alur yang melingkari jantung dan memisahkan atrium dan ventrikel. Kemudian dia akan terus melingkar ke belakang, menyusuri sulcus coronarius sampai ke permukaan posterior atau dasar jantung. Nah, sepanjang perjalanannya itu di sulcus coronarius, vena ini tuh mengikuti jalur ramus circumflexus dari arteria coronaria sinistra gitu. Nah, sepanjang perjalanannya akan melingkar ini, vena cardiaca magna itu akan terus membesar karena menerima cabang-cabang vena kecil dari dinding ventrikel kiri dan atrium kanan. Nah, pada akhirnya itu vena ini akan menjadi bagian terbesar dari sinus coronarius itu sendiri. Yang kemudian akan langsung masuk ke atrium dextrum. Selanjutnya ada vena cardiaca media yang nomor 2. Eh, Vena ini tuh juga kadang disebut sebagai vena interventricularis posterior. Sama seperti vena cardiaca magna, vena ini tuh juga berasal dari apex cordis gitu. Tetapi kali ini dia naik di sisi belakang jantung, tepatnya dia menyusuri sulcus interventricularis posterior gitu. Nah, kemudian vena cardiaca media ini akan terus naik menuju sinus coronarius gitu. Kemudian ini ada yang ketiga itu ada vena cardiaca parva, yaitu letaknya di depan di bagian depan bawah dari sulcus coronarius gitu. Tepatnya di antara atrium dextrum dan ventriculus dexter. Nah, dia itu akan menyusuri sulcus ini ke arah belakang. Nah, sepanjang jalurnya, vena cardiaca parva ini mengikuti arah arteria coronaria dextra. Dia juga bisa menerima cabang dari vena marginalis dextra. Nah, pada akhirnya itu vena cardiaca parva ini akan bermuara di sinus coronarius gitu. Nah, biasanya di dekat ujungnya yang masuk ke atrium dextrum. Nah, penting untuk dicatat atau diketahui. Nah, jika vena marginalis dextra itu tidak bergabung ke vena cardiaca parva, maka vena marginalis dextra ini bisa langsung masuk ke atrium dextrum secara terpisah dan tidak melalui sinus coronarius gitu. Lalu yang keempat ini, yang nomor 4 ini ada eh, vena cardiaca posterior gitu. Nah, vena ini posisinya berada di permukaan posterior dari ventriculus sinister gitu, yaitu di dinding belakang bilik kiri. Letaknya itu persis di sebelah kiri dari vena cardiaca media yang tadi sudah kita bahas. Nah, untuk vena cardiaca posterior itu punya fleksibilitas dalam bermuara. Nah, dia bisa langsung masuk ke sinus coronarius atau kadang-kadang dia tuh memilih untuk bergabung terlebih dahulu dengan vena cardiaca magna sebelum akhirnya keduanya itu bermuara ke sinus coronarius. Nah, selain keempat vena utama yang bermuara ke sinus coronarius tadi, ada dua kelompok vena tambahan yang berperan dalam mengembalikan darah dari dinding jantung, tapi dengan jalur yang sedikit berbeda. Yang pertama itu ada kelompok pertama itu ada vena cardiaca anteriores, yaitu sekelompok vena-vena kecil yang ditemukan di permukaan depan ventriculus dexter gitu. Berbeda dengan vena-vena besar yang tadi kita bahas gitu. Nah, mereka itu akan menyilang sulcus coronarius dan langsung masuk ke bagian depan atrium dextrum tanpa harus melalui sinus coronarius gitu. Seperti yang disebutkan seperti yang sudah disebutkan tadi, vena marginalis dextra itu kadang bisa dianggap sebagai bagian dari kelompok ini jika tidak bergabung dengan vena cardiaca parva dan langsung bermuara ke atrium dextrum.
Kemudian kelompok yang kedua adalah vena cardiaca minimae yang dikenal juga sebagai vena TBC, di mana dia tuh kelompok vena yang sangat kecil, bahkan mikroskopis, kemudian yang memiliki jalur yang paling langsung dan unik gitu. Mereka langsung masuk ke dalam ruang-ruang jantung itu sendiri tanpa melalui sinus coronarius atau vena-vena besar lainnya. Nah, jumlahnya itu bervariasi dari satu individu ke individu lainnya gitu. Nah, vena-vena kecil itu paling sering ditemukan bermuara di atrium dextrum dan ventriculus dexter, meskipun kadang-kadang bisa juga muncul di atrium sinister, tapi dia itu sangat jarang gitu ditemukan bermuara di ventriculus sinister. Kemudian, next. Oke, selanjutnya, oke, kita akan bedah satu persatu komponen dari sistem konduksi jantung. Nah, yang pertama itu, ntar saya zoom. Oke. Nah, jadi pertama kita mulai dari nodus sinuatrialis yang nomor satu ini. Nah, bisa diperhatikan baik-baik. Nah, di gambar A yang di gambar atas itu, nodus sinuatrialis ini tuh posisinya ada di bagian paling atas dari crista terminalis, sebuah punggung otot yang menonjol di dinding bagian dalam atrium dexter. Lokasinya itu sangat strategis. Dia itu berada persis di tempat masuknya vena cava superior dalam atrium dexter gitu. Nah, kita bisa bilang nodus nodus sinuatrialis ini itu adalah pacu jantung alami atau cardiac pacemaker utama kita. Kenapa sih? Karena dia eh, dialah yang pertama kali dan secara otomatis menghasilkan impuls listrik gitu. Dia ini ibaratnya itu generator kecil yang terus-menerus menyalakan sistem kelistrikan jantung gitu. Nah, kemudian dari nodus sinuatrialis ini tuh impuls listrik yang sudah berhasil dihasilkan tadi itu dia itu akan menyebar gitu dengan sangat cepat ke seluruh miokardium gitu, yaitu otot jantung, baik ke seluruh area atrium dexter maupun menyeberang ke atrium sinister gitu. Nah, cara penyebarannya itu ibarat gelombang yang mengalir. Impuls ini itu menjalar melalui jalur-jalur sel konduksi khusus yang terintegrasi di antara sel otot-otot jantung dan juga melalui gap junction yang memungkinkan komunikasi listrik antar sel secara langsung. Nah, saat gelombang eksitasi ini tuh terus menyebar dan mencapai bagian yang lebih rendah dari atrium dexter, dia itu akan tiba di titik penting berikutnya dalam sistem konduksi. Nah, yaitu nodus atrioventricularis. Ini nodus atrioventricularis, ini bisa dilihat. Nah, dia itu terletak di area yang berdekatan dengan lubang ostium sinus coronarius, yang merupakan saluran untuk mengembalikan darah dari otot jantung itu sendiri. Selain itu, posisinya itu juga tepat di sebelah perlekatan cuspis septalis valvula tricus, tricuspidalis, salah satu daun katup tricuspidalis, dan dia itu sedikit masuk ke dalam septum atrioventriculare. Nah, sekat yang secara anatomis itu memisahkan atrium dan ventriculus. Nah, nodus atrioventricularis ini sendiri itu punya peran yang krusial sekali karena dia itu bertindak sebagai gerbang atau penunda impuls untuk sesaat gitu. Nah, tujuannya ini tuh memberikan waktu yang cukup bagi ventrikel untuk terisi penuh dengan darah yang baru saja didorong dari atrium sebelum ventrikel itu sendiri memulai proses kontraksinya gitu. Nah, bayangkan aja kalau tidak ada penundaan ini, maka atrium dan ventrikel itu bisa kontraksi hampir bersamaan, yang tentu saja akan mengurangi efisiensi dari pemompaan jantung gitu. Kemudian,
setelah melewati penundaan yang disengaja di nodus atrioventricularis, impuls listrik itu kemudian diteruskan ke jalur konduksi khusus yang sangat penting, yaitu yang disebut fasciculus atrioventricularis. Nih, nih, fasciculus atrioventricularis. Nah, itu bisa dibilang sebagai kelanjutan langsung dari nodus atrioventricularis tadi gitu. Nah, fasciculus atrioventricularis itu akan berjalan mengikuti batas inferior dari pars membranacea, yaitu bagian yang tipis dan berselaput dari septum interventriculare. Nah, sekat yang memisahkan ventriculus dexter dan ventriculus sinister. Nah, begitu mencapai bagian atas dari septum ini, fasciculus atrioventricularis itu tidak lagi menjadi satu batang, melainkan dia itu kan bercabang menjadi dua jalur yang berbeda gitu. Nah, jalur-jalur ini tuh masing-masing akan menghantarkan impuls listrik ke ventriculus dexter dan ventriculus sinister gitu. Nah, cabang-cabang itu dikenal sebagai crus dextrum dan crus sinistrum gitu. Bisa lihat ini crus dextrum. Nah, kemudian mari kita ikuti perjalanan impuls di crus dextrum terlebih dahulu. Nomor 4. Nah, untuk crus dextrum ini tuh bergerak menuruni sisi kanan dari septum interventriculare, dan dia itu akan terus lurus gitu menuju ke apex ventriculus dexter, yaitu bagian ujung paling bawah dari bilik kanan. Nah, uniknya dari sana, sebagian besar serat-serat dari crus dextrum ini tidak langsung menyebar ke otot, melainkan dia itu akan masuk ke dalam dan berjalan di sebuah pita otot yang sangat khas menyeberangi rongga ventriculus dexter itu. Pita otot ini tuh disebut trabecula septomarginalis gitu. Yang nomor 5 bisa dilihat nih. Nah, untuk trabecula septomarginalis itu juga juga sering dikenal sebagai nama moderator band gitu. Nah, dari trabecula septomarginalis ini itu nanti itu impuls akan dialirkan menuju ke dasar dari musculus papillaris anterior. Lihat, musculus papillaris anterior nih yang berada di dalam ventriculus dexter. Nah, tepat di titik ini, impuls itu akan menyebar dengan sangat cepat ke seluruh bagian otot ventriculus dexter. Nah, penyebaran itu terjadi melalui sebuah jaringan sel konduksi khusus yang sangat halus dan tersebar luas gitu. Nah, disebut sebagai plexus subendocardialis. Nah, jaringan itu disebut dengan namanya itu serabut Purkinje gitu. Dan untuk serabut Purkinje ini tuh memiliki kecepatan hantaran impuls yang luar biasa tinggi gitu. Ini sangat penting karena memastikan bahwa sebuah sel otot di ventriculus dexter, termasuk juga musculi papillaris gitu, ini akan tersimulasi dan mulai berkontraksi itu hampir secara bersamaan gitu. Nah, kontraksi muskuli papilaris ini juga sangat penting dalam mekanisme katup tricuspidalis gitu. Nah, mereka ini menarik korda tendinae yang melekat pada daun-daun valvula tricuspidalis gitu. Itu berfungsi untuk mencegah katup tersebut terbalik atau prolaps saat ventriculus dexter itu berkontraksi memompa darah ke paru-paru. Jadi, setiap otot ventriculus dexter itu akan berkontraksi secara terkoordinasi dan efektif. Nah, sekarang ini kita beralih ke gambar yang bawah, yang gambar B. Nih. Nah, di sini kita akan melihat yang namanya itu crus sinistrum gitu, atau left bundle branch. Nah, berbeda dengan crus dextrum tadi yang cenderung merupakan satu berkas utama, untuk crus sinistrum sendiri itu dia itu kan segera setelah bercabang dari fasciculus anterioventricularis itu akan menyebar menjadi beberapa fasciculus gitu, atau cabang-cabang yang lebih kecil dan lebih kompleks di sisi kiri septum interventriculare. Nah, cabang-cabang ini tuh kemudian akan turun menuju ke apex ventriculus sinister, yaitu bagian ujung paling bawah dari bilik kiri.
Dan sepanjang perjalanan itu di dinding ventricle sinister, krus sinistrum ini dan cabang-cabangnya itu akan terus mengirimkan serat-serat halus yang bersambung langsung dengan jaringan serabut Purkinje yang tersebar luas di dinding dalam ventricle sinister gitu. Nah, jaringan serabut Purkinje di sisi kiri ini sama halnya dengan yang di kanan tadi gitu. Juga memiliki kecepatan hantaran impuls yang sangat tinggi gitu. Mereka menyebarkan impuls eksitasi ke seluruh miokardium ventriculus sinister termasuk ke musculus papillaris anterior dan musculus papillaris posterior yang ada di bilik kiri gitu. Nah, kemudian untuk stimulasi yang cepat dan merata ini itu memastikan bahwa kontraksi ventriculus sinister terjadi itu secara serentak gitu, menyeluruh dan dengan kekuatan yang maksimal. Nah, perlu diingat bahwa ventriculus sinister itu adalah pompa utama yang mendorong darah beroksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Oleh karena itu, kontraksi yang sangat efisien dan terkoordinasi itu adalah kunci utama untuk menjaga sebuah aliran darah yang stabil dan kuat ke setiap sel dan organ vital di dalam tubuh kita. Nah, oke, jadi untuk persarafan core sendiri itu diatur oleh sistem saraf otonom yang terdiri dari dua cabang utama yaitu sistem parasimpatikum dan sistema simpatikum. Nah, keduanya itu akan bekerja sama untuk mengatur frekuensi detak jantung, kekuatan kontraksi, dan luaran jantung. Nah, cabang-cabang dari kedua sistem ini tuh membentuk jaringan saraf yang disebut plexus cardiacus gitu yang terdiri dari dua bagian yaitu pars superficialis dia itu terletak di bawah arcus aorta di antara arcus aorta dan truncus pulmonalis. Kemudian ada pars profundus dia itu terletak lebih dalam di antara arcus aorta dan bifurcatio-tracheae gitu. Nah, dari plexus cardiacus ini tuh keluar cabang-cabang kecil yang mengandung campuran serabut saraf simpatikum dan parasimpatikum gitu. Nah, serabut-serabut ini tuh menyuplai berbagai bagian jantung, termasuk nodus konduksi, vasa koronaria, serta otot atrium dan ventrikel gitu. Nah, untuk bagian parasimpatikum, stimulasi itu akan menurunkan detak jantung, mengurangi kekuatan kontraksi, dan menyebabkan konstriksi pada arteria koronaria ya gitu. Kemudian serabut parasimpatikum preganglionaris ini tuh berasal dari nervus vagus dextra dan sinistra gitu. Dan dari situ mereka akan membentuk rami kardiaki. Nah, itu kan masuk ke plexus cardiacus, lalu bersinaps di ganglia yang terdapat di dalam plexus atau langsung di dinding atria gitu. Nah, sementara itu pada bagian simpatikum, stimulasi itu akan meningkatkan detak jantung dan kekuatan kontraksi. Serabut simpatikum preganglionaris itu berasal dari 4 atau 5 segmen atas medula spinalis gitu. Masuk ke truncus simpatikus dan bersinaps di ganglia cervicalis atau thoracica. Dan dari sana serabut postganglionaris itu keluar sebagai rami kardiaki dan bergabung dalam plexus cardiacus menuju core. Nah, oke. Nah, ini kemudian kita mulai lagi dari jantung. Ntar ini saya zoom dulu. Nah, jadi perjalanan pertama darah di aorta ini melalui aorta ascendens. Nah, kemudian darah itu akan terus mengalir dan masuk ke sebuah lengkungan besar yang menyerupai eh, busur panah. Namanya itu arcus aorta. Ini bisa dilihat nih. Nah, kemudian dari arcus aorta inilah bermunculan cabang-cabang besar yang akan menyuplai darah ke bagian atas tubuh kita gitu, yaitu kepala, leher dan kedua lengan gitu.
Ada tiga cabang utama yang muncul secara berurutan, ya. Cabang pertama itu ada yang nomor dua, ada Truncus brachiocephalicus gitu, yaitu merupakan batang arteri yang relatif pendek tapi sangat besar gitu. Nah, dari Truncus brachiocephalicus ini maka akan dibagi lagi gitu ke dua jalur penting, yaitu nomor tiga nih, itu arteria subclavia dextra gitu. Nah, setelah itu jalur keduanya itu ada nih, nomor 4 ada arteri carotis communis dextra gitu. Nah, untuk carotis ini itu mengacu pada daerah kepala dan leher gitu. Nah, kemudian kita bergerak sedikit ke kiri. Dia itu ada truncus brachiocephalicus nih. Cabang kedua yang langsung muncul dari alveolus aorta adalah arteria carotis communis sinistra. Ini yang nomor 5. Saya nomori agar lebih mudah gitu. Nah, ini tuh adalah kembaran dari arteria carotis communis dextra gitu, tapi untuk sisi kiri tubuh. Nah, dan terakhir untuk cabang ketiga atau paling kiri dari arcus aorta adalah arteria subclavia sinistra yang nomor 6. Hmm, nomor 6. Dia itu eh, sinistra. Dia itu sama persis dengan arteria subclavia dextra gitu, tapi untuk lengan kiri kita gitu. Dia itu akan berjalan di tepi bawah tulang selangkah kiri dan menjadi arteri utama yang menyuplai semua struktur di lengan kiri gitu. Nah, setelah arcus aorta itu menyelesaikan tugasnya untuk mendistribusi darah ke bagian atas tubuh, nah aorta itu tidak berhenti di situ. Dia itu akan melanjutkan perjalanannya ke bawah, masuk ke dalam rongga dada. Nah, di sini namanya itu berubah menjadi aorta thoracica descendens. Ini bisa dilihat pada nomor 7. Nah, kemudian dia tuh akan memberikan banyak cabang kecil gitu. Yang penting untuk organ struktur di sekitarnya, misalnya ada arteria interkostal posterior yang akan menyuplai darah ke dinding dada. Nah, tepatnya itu ke otot-otot di antara tulang rusuk gitu. Nah, lalu ada arteria brachialis yang sangat penting gitu, karena menyuplai darah ke jaringan paru-paru itu sendiri untuk menjaga agar sel paru itu tetap hidup dan berfungsi gitu. Kemudian ada juga arteria esophageal yang menyuplai esofagus, yang mana dia itu saluran makanan kita gitu. Nah, Nah, setelah itu perjalanan aorta itu terus berlanjut ke bawah. Nah, itu aorta thoracica descendens ini akan melewati sebuah lubang khusus diafragma yang disebut lubangnya itu disebut hiatus aorticus gitu. Nah, begitu diafragma berhasil dilewati, nama aortanya itu berubah menjadi aorta abdominalis gitu. Nah, sekarang itu dia yang menjadi bagian yang di dalam rongga perut atau abdomen gitu. Nah, di sepanjang rongga perut ini tuh aorta abdominalis adalah jalan raya utama yang memberikan banyak cabang besar dan penting untuk semua organ pencernaan, sistem kemih, dan organ reproduksi gitu. Nah, cabang pertamanya yang besar itu ada arteri celiaca, kemudian dia itu akan bercabang menjadi tiga, yaitu ada arteria gastrika sinistra, kemudian ada arteria hepatica communis, dan arteria lienalis gitu. Nah, kemudian sedikit ke bawah dari arteria celiaca tadi itu, kita akan menemukan arteria mesenterica superior gitu. Nih, bisa dilihat itu. Nah, itu juga arteri yang sangat besar dan krusial gitu. Dia bertanggung jawab
menyuplai darah ke seluruh usus halus kita gitu, atau dan juga sebagian besar usus besar atau kolon gitu. Nah, kita turun sedikit lagi itu ini ada arteria renalis. Dia itu masing-masing akan menuju ginjal kanan dan kiri gitu. Nah, kemudian bawah lagi itu ada arteria testicularis pada laki-laki dan ada arteria ovarica itu pada perempuan gitu. Itu akan menyuplai organ reproduksi utama yaitu testis pada pria dan ovarium pada wanita gitu. Nah, nah, yang terakhir itu sebelum aorta abdominalis bercabang dua ada arteria mesenterica inferior. Ini tuh menyuplai darah ke bagian akhir dari usus besar kita yaitu colon descendens, colon sigmoid dan rectum sebagian atas. Bagian atas. Nah, akhirnya perjalanan panjang aorta abdominalis itu berakhir di sekitar tulang belakang setinggi vertebra lumbalis eh, 4 gitu. Nah, di sini dia akan bercabang menjadi dua pembuluh yang besar dan simetris membentuk huruf tuh seperti huruf Y terbalik gitu, tapi ya terbalik. Nah, ini tuh adalah arteria iliaca communis dextra dan arteria iliaca communis sinistra gitu. Bisa dilihat. Nah, ini adalah percabangan terakhir dari batang utama aorta gitu. Nah, masing-masing dari arteria iliaca communis itu, baik kanan maupun kiri itu akan bercabang lagi gitu. Menjadi dua arteri besar untuk menyuplai darah daerah panggul dan tungkai itu. Yang pertama ada arteria iliaca interna. Ini nomor 11. Arteria iliaca interna. Nah, dia itu akan masuk ke dalam rongga panggul atau pelvis. Dan dia itu akan menyuplai darah ke semua organ dan struktur di dalam panggul, itu masuk kandung kemih itu. Dan organ reproduksi internal. Kemudian yang satunya lagi itu ada arteria iliaca externa, ini yang nomor 12, arteria iliaca externa. Itu berbeda dengan yang interna tadi. Dia itu tidak masuk ke panggul melainkan terus melanjut ke arah tungkai bawah itu. Nah, setelah dia melewati ligamen inguinale, namanya itu akan berubah lagi menjadi arteria femoralis gitu. Ini tuh adalah arteria utama untuk seluruh tungkai bawah gitu. Dan dari sini itu perjalanan terus turun menyusuri tungkai bawah kita gitu. Darah itu mengalir melalui arteri femoralis. Ini nomor 13 bisa dilihat. Arteri femoralis yang berada di bagian paha depan gitu. Kemudian saat mencapai belakang lutut, nama arteria femoralisnya itu akan berubah menjadi arteria poplitea itu. Nah, poplitea sendiri itu mengacu pada fossa poplitea yaitu area cekungan di belakang lutut. Nah, setelah ini bisa lihat. Nah, setelah melewati lutut dan turun ke bawah, arteria poplitea ini akan bercabang lagi menjadi dua arteri, yaitu ada arteria tibialis anterior, dan ada arteria tibialis posterior. Bisa dilihat. Nah, nah. Nah, kalau tadi itu darah bersih dipompa keluar dari ventricle sinister melalui aorta, dan sekarang darah yang sudah dipakai oleh sel-sel tubuh itu harus kembali lagi ke jantung. Dia itu akan kembali ke arterium dexter gitu. Nah, pembuluh darah yang bertugas mengangkut darah bekas ini adalah vena gitu. Nah, sistem vena itu bisa dibilang sebagai atau seperti jaringan saluran pembuangan yang sangat efisien gitu. Kita akan mulai dari atas dulu. Nah, jadi darah dari kepala dan leher kita itu akan dikumpulkan oleh beberapa vena besar. Salah satunya itu yang paling terlihat dan paling penting adalah vena jugularis interna. Ini vena jugularis interna bisa dilihat.
Nah, vena ini itu berjalan di sisi leher berdampingan dengan arteri karotis. Nah, dia itu mengumpulkan sebagian besar darah dari otak, wajah, dan struktur dalam leher itu. Nah, di bagian depan leher itu ada juga vena jugularis externa, ini, dan vena jugularis anterior, nih. Nah, sementara itu, darah dari lengan kita itu akan dikumpulkan oleh beberapa vena. Nah, ada vena-vena yang lebih kecil yang kemudian itu akan bersatu membentuk vena yang lebih besar di lengan atas, seperti vena sepalika. Ini vena sepalika dan vena basilika. Nih. Nah, kedua vena ini kemudian akan bergabung dan di area ketiak itu namanya akan berubah menjadi vena axillaris gitu. Menjadi vena axillaris. Nah, vena axillaris ini tuh kemudian akan bersambung dengan vena subclavia gitu. Nah, sama seperti arteri subclavia, vena subclavia ini akan berjalan di bawah tulang selangka, mengumpulkan darah dari lengan. Nah, di daerah dada atas itu vena jugularis interna itu dari kepala leher atau leher, dan vena subclavia itu dari lengan akan bersatu. Nah, saat mereka bersatu, mereka itu akan membentuk vena yang lebih besar lagi. Namanya itu vena brachiocephalica dextra. Nih. Untuk sisi kanan dan untuk sisi kiri itu namanya vena brachiocephalica sinistra. Nah, kemudian kita geser sedikit ke arah inferior. Nah, ada vena cava superior. Kemudian akan langsung bermuara ke atrium dexter gitu. Nah, sekarang kita turun ke bagian bawah tubuh. Nah, nih dari rongga itu, dari rongga dada bagian bawah, perut, panggul, hingga tungkai. Nah, darah dari semua area ini akan dikumpulkan oleh sistem vena yang terpisah yang akhirnya bermuara ke vena cava inferior gitu. Kemudian di rongga perut itu berbagai organ itu juga memiliki vena masing-masing gitu. Misalnya ginjal itu tadi kan apa yang tadi mendapatkan suplai darah itu kan arteri renalis. Nah, sekarang kalau misalnya darahnya akan kembali melalui itu vena renalis gitu. Nah, yang langsung bermuara ke vena cava inferior gitu. Kemudian organ reproduksi seperti testis atau ovarium itu juga punya sendiri gitu, yaitu vena testicularis atau ovarica gitu sinistra, yang biasanya bermuara ke vena renalis sinistra dan vena testicularis dextra gitu, yang langsung bermuara ke vena cava inferior. Nah, kemudian untuk usus halus itu, dari usus besar tadi, nah itu bisa darahnya itu kan dikumpulkan melalui vena mesenterica superior nih, dan vena mesenterica inferior gitu. Kemudian nanti itu mereka akan bersatu membentuk sistem vena porta hepatica gitu. Nih, tuh. Nah, kemudian kita geser bawah tubuh. Dari kaki bagian bawah ada vena tibialis anterior gitu. Ini bisa dilihat vena tibialis anterior dan ada vena tibialis posterior. Nah, vena-vena ini kemudian akan bersatu menjadi vena poplitea. Ini bisa lihat di belakang lutut. Nah, selanjutnya dari vena poplitea itu darah akan mengalir ke vena femoralis gitu. Lihat nih vena femoralis yang berada di paha. Ini adalah vena utama yang membulukan darah dari sebagian besar tungkai bawah gitu. Kemudian ada juga vena magna nih, yaitu vena superficial yang sangat panjang gitu. Bisa terlihat jelas. Nah, kemudian dari vena femoralis itu akan terus naik. Kemudian dia itu saat mencapai daerah selangkangan, nama vena ini akan berubah menjadi vena iliaca externa gitu. Ini. Kemudian ada juga vena iliaca interna. Nah, akhirnya vena iliaca eksterna dari tungkai dan vena iliaca interna itu akan bersatu membentuk vena iliaca communis dextra dan vena iliaca communis sinistra
gitu, Dexter dan Sinistra gitu. Nah, dan tibalah kita di titik akhir dari perjalanan balik ini, yaitu kedua Vena Iliaka komunis ini yang kanan dan yang kini apa ini? Yang kanan dan yang kiri itu kan bersatu menjadi satu vena raksasa yaitu vena cava inferior. Nah, vena cava inferior ini akan naik sepanjang bagian belakang rongga perut dan kemudian melewati diafragma lalu bermuara ke atrium dexter jantung gitu. Nah, jadi semua darah kotor dari seluruh tubuh itu baik dari atas maupun bawah akan berkumpul di vena cava superior dan vena cava inferior gitu untuk kemudian masuk ke atrium dexter. Nah, dari atrium dexter ini darah akan dipompa ke ventriculus dexter dan dari sana baru dipompa ke paru-paru lagi untuk mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida itu dan siklus pun berlanjut gitu. Nah, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.